mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Bala Putra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samara Tungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pri Panggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Kisah yang lalu, Gunadarma diliputi kebimbangan antara mau menolong membebaskan Udiani atau menyelesaikan rencana stupa yang juga sudah ditunggu-tunggu oleh Gusti Ratu Pramodawardhani. Sedangkan Udata mempunyai rencana sendiri demi kepentingan pribadi, yaitu membebaskan Udiani. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikutinya dalam seri yang ke-26 ini. Nini harus mengikuti perkembangan. Dari hari ke hari perkembangan semakin pesat. Satu demi satu, Maharaja Rakai Pikatan mencopot orang-orang Wangsa Sailendra dan digantikan dengan orang-orang dari Wangsa Sanjaya. Apa mungkin Maharaja begitu picik cara berpikirnya? Saya tidak percaya, Raden. Dia justru begitu menghormati Wangsa Sailendra. Menghormati Wangsa Sailendra? Iya. Dari mana Nini bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Dengan tulus beliau menyuruh membangun stupa atau bangunan suci untuk keperluan upacara agama kita. Seperti yang dikehendaki oleh mendiang Gusti Maharaja Samaratungga. Nini harus tahu bahwa itu hanya suatu tindakan untuk mencari simpati dari Wangsa Sailendra. Itu hanya merupakan kedok agar perbuatannya yang menyimpang tidak ketahuan. Di mana penyimpangannya? Seperti yang aku katakan tadi. Sedikit demi sedikit memreteli orang Wangsa Sailendra yang menduduki jabatan penting di Mataram. Apa Raden bisa menyebutkan siapa saja yang jabatan atau kedudukannya dipreteli oleh Maharaja Rakai Pikatan? Kebakaran! Astaga, di mana terjadi kebakaran itu? Kamu tetap jaga di sini. Gusti. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Hup, ya! Aku harus menyelamatkan Bopo. Hup, ya! Bopo! 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 Udiani. Kamu dapatkan kunci pintu itu? Tidak, Bopo. Minggirlah, Nini. Jangan di depan pintu. Aku akan berusaha menjebolnya, Nini. Iya, baik, Bopo. Ayo, kita cepat keluar, Nini. Agar kita tidak mati konyol terbakar di sini. Apa tidak kita selamatkan tahanan yang lain, Bopo? Iya, betul. Tapi hanya ada satu tahanan. Aduh, terlambat, Nini. Ruangan di mana dia ditahan sudah dilalap api. Oh, pintu gerbang di depan juga sudah terbuka. Tetapi apinya juga telah berkobar. Bopo. Kita tidak bisa melewatinya. Kita lewat mana, Bopo? Kita harus lewat lorong belakang. Iya. Ya, rupanya tempat itu belum terbakar. Ayo, kita lewat sini. Iya, Bopo. Iya.
Oh, pintunya terkunci. Ayo, bantu aku untuk menjebolnya, Nini. Iya, baik Bopo. 1, 2, 3. Iya. Ayo, Nini, cepat. Awas di belakang, Bopo. Hup. Iya. 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 Hei, tawanan melarikan diri. Kejar. Oh, Sarwapala. Kamukah yang melakukan ini? Benar, Sarwapala. Bagus. Saatnya tepat sekali. Ayo, kita cepat meninggalkan tempat ini. Aku akan langsung menuju ke Mendut. Ikuti jalan kecil menuju ke Regol Barati. Iya. Cepat. Berangkat lagi. Saya akan mengalihkan perhatian para prajurit. Terima kasih, Ki Kuwo. Ayo nih, Nini, kita jangan buang-buang waktu. Pegang tanganku, Nini. Iya. Kita harus menggunakan ajian Wayu Wega biar cepat lenyap dari tempat ini. Baik, Bopo. Penjaga, aku melihat 2 tawanan lari ke timur. Kejar mereka. Aku akan menolong Pangeran Udata terkepung api di dalam sana. Baik, Ki Kuwu. Pangeran Udata. Pangeran, Kepalaku sakit sekali. mungkin kedaduan balok ini, Pangeran. Mari saya bantu untuk berdiri, Pangeran. Kita harus menyingkir dari tempat ini, Pangeran. Atapnya sudah mau roboh. Mari saya bantu. Kenapa kamu kesini, Kuwo? Saya tadinya mau laporan bahwa ada yang mau mencuri kuda Gusti Pangeran Balaputra Dewa. Lalu hamba berteriak dan menggertaknya, maling. Malingnya terus lari. Waktu hamba kejar, dia lari ke samping rumah Gusti Catisati. Saat itu saya melihat penjara ini terbakar, Gusti. Kurang ajar. Pasti dia juga yang membebaskan tawanan kita. Cepat, kamu bantu memadamkan kebakaran itu. Baik, Gusti. Kurang ajar. Setelah bangunan penjara itu ludes, baru apinya bisa dipadamkan. Apa di antara kalian tidak ada melihat kaburnya Sarwapala dan putrinya itu? Saya memang melihat berkelewatnya 2 orang, lelaki dan perempuan bergandengan tangan, melesat cepat seperti di bawah angin, Gusti. Tapi saya pikir itu hantu, Gusti. Itu yang namanya Aji Wayu Wega, goblok. Ilmu pengentengan tubuh yang diajarkan dari padepokan kami. Dan Sarwapala memang sangat menguasai ilmu ini. Keparat. Lalu bersembunyi di mana mereka itu? Saya yakin mereka pasti pulang ke Mendut, Guru. Saya akan mengerahkan pasukan untuk menangkap mereka kembali. Tunggu dulu. Lebih baik jangan buru-buru, Pangeran Udata. Kalau cerita si Pekati Kuda atau si Kubuk itu benar, artinya ada orang Mataram lain yang dikirim untuk membebaskan Sarwapala dan anaknya. Bagaimana pendapatmu, Pangeran Udata? Iya, mungkin saja, Guru. Yang menjadi pertanyaan siapa mereka itu? Bukan tidak mungkin kalau yang melakukan hal ini adalah Senopati Purnawijaya.
Menurut pendapat saya bukan Purnawijaya, Guru. Sebab Gendrik sudah menceritakan kepada saya bahwa sebenarnya dia sudah sering ribut dengan perwira-perwira dari Partapan. Rupanya Rakai Pikatan pelan-pelan tapi pasti mengganti orang-orang penting dari Trah Sailendra. Besok pagi kumpulkan semua pemuka-pemuka Ibung. Kita menghadap Pangeran Balaputra Dewa. Kita mengadakan kesepakatan bersama langkah apa yang akan kita ambil. Ayo. Bukan hanya penjara yang terbakar, namun hati pemuka-pemuka Ewung juga terbakar, membara, sehingga sampai pagi mereka tidak bisa tidur. Karena peristiwa itu merupakan awal kekalahan dan keteledoran pemuka Ewung. Sebab dasar dari perjuangan mereka adalah iri hati, dendam, amarah, ketamakan, dan kepentingan diri sendiri. Kita tinggalkan Ewung yang hangus oleh perilakunya sendiri. Kita menuju ke Mendut, di rumah Gunadarma yang masih sibuk menyelesaikan tahap akhir stupa dalam ukuran kecil yang terbuat dari tanah liat.